Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan pemaparan mengenai jigsaw reading dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Amanda Sari Mardiana, kedua, Anissa Maftuhatul Faiza, yang ketiga, Antoni Agus Nugroho, yang keempat, Amalia Farhani, yang kelima, Dewi Puspitasari, dan yang keenam, Nathanael Feby Rainaldi. Yang pertama, apa itu jigsaw reading? Jigsaw reading adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan belajar peserta didik dapat terakomodasi. Jigsaw reading ini memiliki konsep berfokus pada pembagian peserta didik dalam satu kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Pembagian kelas menjadi kelompok kecil tersebut dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki rasa tanggung jawab dan saling menghargai. Pembelajaran secara berkelompok juga akan melatih kemampuan sosial peserta didik dalam berkomunikasi. Menjadi salah satu model dalam pembelajaran berdiferensiasi, tipe jigsaw reading ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kedua, meningkatkan daya ingat peserta didik melalui kegiatan literasi. Selanjutnya, dapat digunakan untuk mencapai penalaran atau pemahaman tingkat tinggi peserta didik. Lalu, mendorong tumbuhnya motivasi dalam diri peserta didik. Dapat meningkatkan hubungan antar sesama dalam perbedaan yang ada, misalnya perbedaan dalam gaya belajar, latar belakang sosial, ekonomi, dan sebagainya. Lalu dapat meningkatkan sikap positif dalam diri peserta didik terhadap orang lain, seperti guru, teman, keluarga, maupun dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai penerapan atau aplikasi jigsaw reading dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam contoh kali ini ialah materi teks berita. Langkah-langkahnya, guru dapat membimbing peserta didik untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Guru memberikan teks berita yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Peserta didik melakukan diskusi secara berkelompok. Anggota dari kelompok yang berbeda dengan penugasan yang sama dapat membentuk kelompok baru atau kelompok ahli yang khusus untuk membahas penugasan atau materi-materi yang sama. Misalnya, ada kelompok yang membahas mengenai struktur, ada kelompok yang membahas mengenai kebahasaan, dan sebagainya. Lalu, setelah kelompok ahli atau kelompok yang memiliki materi sama berdiskusi, maka kelompok ahli tersebut dapat kembali ke kelompok asalnya dan menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain mengenai submateri yang telah mereka diskusikan atau mereka kuasai dalam kelompok ahli. Langkah selanjutnya ialah setiap kelompok ahli mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelompok lainnya. Berikut beberapa sumber referensi yang kami gunakan dalam menyusun pemaparan mengenai jigsaw reading ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.